Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Tahira Rusadi, NIM C1C020080. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan fiskal. Berikut materinya. Adapun yang pertama, pengertian koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan atas laba komersial yang disesuaikan dengan standar ketentuan perpajakan di mana penyesuaian ini dapat membantu menghitung penghasilan wajib pajak. Selanjutnya ada tujuan koreksi fiskal. Tujuan dilakukannya koreksi fiskal adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan atas pelaporan pajak yang sesuai dengan standar perpajakan. Selain itu, untuk meminimalisir kesalahan perhitungan pajak dan tidak adanya kerancuan dalam laporan keuangan yang akan diberikan. Adapun beberapa tujuannya yaitu: pertama, alat untuk memenuhi rancangan laporan; kedua, untuk meminimalisir kesalahan hitung pajak bisnis; dan yang ketiga, cek ulang laporan yang sudah dibuat. Lalu berikutnya ada jenis koreksi fiskal. Dalam menerapkan perlakuan koreksi fiskal, terdapat adanya peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 membahas tentang koreksi fiskal dibagi menjadi dua, yaitu pertama, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif dilakukan penambahan melalui laporan laba rugi komersial, wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, yang dilakukan dengan pembukuan maupun penghitungan penghasilan kena pajak dan penghasilan terutang. Yang kedua, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif dilakukan pengurangan melalui laba komersial dan penghasilan kena pajak yang melalui PPh terutang. Selanjutnya ada penyebab koreksi fiskal. Untuk mengetahui koreksi fiskal, biasanya koreksi fiskal dibagi menjadi dua perbedaan, yaitu satu, perbedaan beda tetap merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial dan tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Untuk contoh biayanya yaitu biaya pajak penghasilan, biaya sumbangan, dan biaya sanksi perpajakan. Lalu untuk contoh penghasilan yaitu sumbangan, penghasilan bunga deposito, dan hibah. Yang kedua, perbedaan beda waktu merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui pada saat ini oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya, tetapi tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan. Untuk contoh biayanya yaitu biaya sewa, biaya penyusutan. Lalu untuk contoh penghasilannya, pendapatan lebih selisih kurs. Materi selanjutnya yaitu pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh yang namanya laba fiskal. Laba fiskal ini dalam perpajakan sering disebut dengan penghasilan neto. Selanjutnya, teknik rekonsiliasi fiskal. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Lalu jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Lalu, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Dan jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Materi selanjutnya, penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal badan.
Berikut ini adalah perbedaan laporan keuangan fiskal dan komersial berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, pendapatan atau penghasilan. Konsep penghasilan menurut akuntansi dan perpajakan berbeda. Pada akuntansi atau komersial, pendapatan atau revenue dan penghasilan adalah income, adalah hal yang berbeda, tetapi keduanya masuk dalam laporan keuangan. Sedangkan dalam akuntansi pajak atau fiskal, pendapatan adalah penghasilan. Lalu yang kedua, beban atau biaya. Beban pada akuntansi komersial berbeda dengan biaya. Perbedaannya terletak pada adanya manfaat ekonomi di masa mendatang untuk biaya. Pada akuntansi pajak, beban didefinisikan sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Lalu yang ketiga, metode penghitungan persediaan. Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, perhitungan metode persediaan hanya diperbolehkan menggunakan dua metode, yaitu metode rata-rata atau dengan metode FIFO. Metode LIFO tidak diperbolehkan pada akuntansi fiskal. Hal ini dikarenakan perhitungan dengan metode LIFO membuat nilai pajak terutang menjadi lebih kecil. Dan yang terakhir, metode penyusutan. Pada akuntansi fiskal dengan menuntut ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang pajak penghasilan yang berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Kemudian aktiva atau harta berwujud dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat. Adapun rincian tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK 03/2009. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.